Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami dari kelompok 5, yaitu deteksi penyakit padi dengan menggunakan convolutional neural network dengan menggunakan arsitektur efficient dan ini nantinya akan kami integrasikan ke website dan dideploy agar bisa digunakan oleh orang banyak seperti itu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Alif Maulana Syafruddin dengan NIM A11 2024 15936. Baik, selanjutnya ke latar belakang. Nah, di sini kenapa kami memilih padi? Karena padi itu merupakan bahan pokok atau bahan pangan yang sering dikonsumsi oleh orang-orang Indonesia. Bahkan orang Indonesia itu sendiri bilang nggak kenyang kalau semisalkan nggak makan nasi. Nah, itu dia yang menjadi permasalahan utamanya. Nah, kemudian kami mendapatkan data bahwa 2020 pada tahun 2024 menunjukkan produksi padi itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Nah, adapun yang menjadi salah satu faktornya yaitu eh, serangan hama atau penyakit yang sering dialami oleh para petani. Begitu. Nah, oleh karena itu, penelitian ini membuat solusi deteksi penyakit padi yang otomatis menggunakan algoritma CNN dengan arsitektur efisien berbasis website agar penanganannya itu bisa lebih cepat dan akurat. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, buktinya di sini pada garis oranye yaitu adalah tahun 2024 dan garis hijau itu tahun 2023. Di sini bisa dilihat di bulan Januari, Februari, dan Maret itu hasil produksinya itu di bawah tahun sebelumnya dan kemudian mengalami penurunan pada bulan April, Mei hingga Juli seperti itu. Selanjutnya, oke. Di sini berdasarkan masalah tadi, penelitian ini bertujuan untuk membangun model deteksi penyakit menggunakan arsitektur efisien. Kemudian mengintegrasikan model tersebut ke dalam aplikasi website agar bisa langsung dipakai secara otomatis. Dan kemudian selanjutnya mengukur seberapa bagus performanya menggunakan metrik evaluasi. Contohnya seperti akurasi, presisi, dan F1 score. Seperti itu. Selanjutnya, oke, manfaat proyek. Nah, proyek ini memberikan manfaat di dua sisi utama. Yang pertama itu secara teoritis ya, yang di sini. Yang secara teoritis di sini itu adalah uh, pelajar dan para peneliti. Nah, ini menjadi referensi bagi akademisi dan penelitian dalam penerapan efisien untuk mengembangkan AI di masa depan. Nah, untuk secara praktisnya ini digunakan oleh petani langsung ya. Aplikasi ini membantu petani melakukan deteksi dini secara cepat untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan produktivitas petani. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Oke, di sini kami kan menggunakan algoritma EfficientNet. Nah, metode utama yang kami gunakan itu EfficientNet B0 ya. Nah, ini adalah arsitektur CNN modern yang dirancang untuk mencapai akurasi tinggi, namun dengan parameter yang jauh lebih sedikit dan ringan. Nah, terdapat tiga keunggulan EfficientNet ini. Ya, yang pertama itu adalah efisien karena namanya EfficientNet. Yang kedua ada akurasi tinggi dan kemudian yang ketiga kemudian yang ketiga scalable. Baik, selanjutnya untuk melatih model tersebut saya menggunakan dataset publik dari Kaggle yang berjudul Rice Leaf Disease Detection. Nah, saya memilih dataset ini karena memiliki kualitas gambar yang baik dan anotasi kelas yang jelas untuk berbagai jenis penyakit padi. Oke, jadi di sini datasetnya itu terdapat dua direktori. Direktori yang pertama itu adalah gambar yang benar-benar mentah, belum diolah sama sekali. Dan kemudian ada data yang kedua, itu datanya telah diaugmentasi. Jadi datanya memang sudah bagus dari sananya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini total dataset itu berjumlah 11.790 gambar
yang mencakup 8 penyakit yang dialami oleh daun padi. Kemudian yang satunya lagi adalah klasifikasi daun sehat. Nah, eksperimen ini menggunakan seed 42 untuk memastikan hasil yang lebih konsisten. Dan kemudian selanjutnya, nah, data ini kami bagi dengan rasio 0,8 atau 80% untuk yang trainingnya, kemudian 0,2 atau 20% untuk yang testing. Nah, saya menggunakan metode stratified split per folder untuk menjamin proporsi setiap kelas penyakit tetap terjaga sama rata. Baik, selanjutnya, nah, setelah pembagian, nah, ini kami analisis dengan menggunakan perhitungan data mayoritas dibagi dengan data minoritas. Nah, setelah di total itu 1,83. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa data tersebut itu masih balance, masih cukup balance, masih cukup seimbang lah, seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk tidak perlu menggunakan teknik resampling seperti oversampling atau undersampling, seperti itu. Selanjutnya, nah, gambar ini kami resize menjadi 224 kali 224 pixel yang sesuai dengan standar input Efficientnet dengan batch size-nya yaitu 32. Nah, saya juga menerapkan augmentasi horizontal flip pada data training untuk memperkaya variasi pembelajaran model, seperti itu. Dan selanjutnya, oke, di sini saya menerapkan transfer learning menggunakan Efficientnet B0 yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu sebagai base model dengan bobot yang dibukukan atau freeze ya. Nah, bagian klasifikasinya ini disusun dengan global average, kemudian batch normalization, dan diakhiri oleh layer softmax untuk memprediksi 8 kelas penyakit dan 1 kelas sehat, seperti itu. Selanjutnya, nah, untuk trainingnya dijalankan selama 15 epoch ya, 15 epoch, yaitu menggunakan optimizer Adam Learning. Adam Learning rate-nya 0,0001 untuk mencegah overfitting. Nah, saya mengaktifkan early stopping dengan Patience 6 sehingga training berhenti otomatis jika validasi tidak membaik, seperti itu. Nah, selanjutnya, oke, di sini hasil akhirnya sangat memuaskan sekali ya. Nah, pada data uji yang belum pernah dilihat model, tercapai di sini akurasinya 95,89% dan nilai precision dan recall-nya yang seimbang di angka 90, ini dibulatkan ya jadi 95,9%, membuktikan model ini akurat dan siap untuk diintegrasikan ke website, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, untuk setelah model itu jadi, nanti akan menjadi model titik keras dan kami menerapkan kode di situ untuk diintegrasikan ke file JSON untuk kelas-kelasnya, seperti itu, dengan menggunakan indeksnya 0 sampai 8 dikarenakan jumlah klasifikasinya ada 9, jadi indeksnya 0 hingga 8, seperti itu. Selanjutnya untuk implementasi ke websitenya ya. Oke, di sini mungkin banyak sekali, tapi saya akan menjelaskan secara singkat saja. Jadi endpoint API di sini saya simpan aman menggunakan environment variable agar tidak terekspos. Nah, mekanismenya seperti ini. Website ini tidak mengirimkan file gambar mentah-mentah ke AI-nya, ke model AI-nya, tapi mengunggahnya dulu ke sebuah base storage untuk mendapatkan URL publiknya. Nah, setelah mendapatkan URL publiknya, kemudian URL publik itu dikirim ke API Hugging Face untuk dilakukan analisis lebih mendalam, seperti itu. Baik, di sini untuk visualisasinya seperti ini ya, gambar-gambar ini. Nah, jadi
Alur data bergerak satu arah, mulai dari pengguna mengunggah gambar, kemudian gambar disimpan ke storage, lalu URL-nya dikirim ke API model untuk diproses. Nah, terakhir hasil diagnosa berupa JSON yang saya jelaskan tadi. JSON ini uh, sudah di set 9 penyakit, sudah diurutkan ya 9 penyakit tersebut dengan indeksnya 0 hingga 8. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk deployment dan arsitekturnya. Oke. Jadi sistem ini dibangun menggunakan tiga platform. Yang pertama yaitu Vercel, yaitu digunakan untuk menghosting website dengan fitur auto deploy dari GitHub. Kemudian yang kedua, kami menggunakan platform Supabase untuk menangani seluruh backend database dan file storage yang dibutuhkan seperti itu. Kemudian kami menggunakan platform Hugging Face yang bertugas menjalankan model AI yang telah kita buat secara terpisah yang kemudian kita akses melalui REST API seperti itu. Oke, jadi untuk penjelasan laporannya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian codingannya. Nah, di sini saya akan beralih ke tampilan notebook pemodelan saya. Oke, jadi ini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingannya, codingan untuk pembuatan modelnya. Oke, di sini saya masuk ke notebook saya. Di sini ada sekitar 11 notebook ya. Nah, di sini yang bagian paling akhir. Nah, oke, kita tunggu. Nah, oke, di sini kita tidak perlu untuk mengcopy API ya dari datasetnya. Seperti kita menggunakan Kaggle, kita harus mengcopy API dari datasetnya terlebih dahulu. Nah, ini menggunakan ini, copy API ini. Tapi di sini kita langsung saja klik edit, udah. Kita langsung mendapatkan notebook baru dengan menggunakan dataset yang telah kita pilih begitu. Oke, di sini untuk ini ya, untuk mengelola datasetnya, untuk menginstal ya, untuk memasukkan ke dalam notebooknya. Ini. Nah, ini banyak sekali. Dikarenakan ini totalnya ada 50.000, jadi ya akan saya skip saja di sini. Nah, ini banyak sekali. Nah, dataset yang akan saya gunakan itu adalah dataset yang pada direktori RiseLift.Aug. Nah, data tersebut kenapa kami gunakan? Dikarenakan data tersebut ini sudah diaugmentasi begitu. Oke, di sini saya menggunakan library import.os yang pertama. Ya, import.os ini berfungsi untuk mencari file yang ada pada direktori yang ada pada komputer gitu. Kemudian import random ini berfungsi untuk mencari angka acak begitu, atau mengacak angka begitulah. Kemudian import NumPy di sini ini merupakan ini ya library matematika yang biasanya digunakan untuk matriks dan array begitu. Kemudian ini ada import TensorFlow. Nah, ini merupakan salah satu framework AI yang dimana ini itu sering digunakan untuk deep learning gitu. Oke, selanjutnya ini untuk codingannya, logikanya seperti ini. Di sini, nah logika ini untuk menampilkan kelas di sini untuk nama kelasnya, dan di sini untuk menghitung total seluruh datanya, seluruh gambarnya begitulah. Dan di sini saya menggunakan source dir. Ini di sini tuh untuk source dir ini itu berfungsi untuk membaca keseluruhan untuk membaca atau menyimpan direktori ini pada ya ini, untuk menyimpan direktori ini RiseLift.Aug-nya ini, dan kemudian akan ditampilkan di sini, dan ini merupakan outputnya, dan outputnya ini merupakan setiap kelasnya ya, data banyaknya gambar di setiap kelasnya. Di sini totalnya ada sekitar 11.790 gambar, dan total kelas dengan total kelasnya itu ada 9. Oke. Kemudian selanjutnya di sini saya hanya untuk memvisualisasikan saja yang dengan menggunakan salah satu contoh
salah satu contoh kelas ya, yang di sini kelasnya itu adalah kelas bakterial leaf black. Ini kenapa saya tampilkan ya, ini untuk mengecek saja apakah gambarnya itu aslinya seperti apa begitu. Oh, seperti ini begitu. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk PLT figure ini fungsinya untuk membuat ibarat seperti bingkai lah. Bingkai yang dimana ukurannya itu 4x4 dan kemudian PLTM show. Nah, PLTM show ini itu yang nantinya gambarnya akan ditampilkan pada layar output dan akan ditaruh di sini pada bingkai ini. Maka gambarnya ini akan menyesuaikan bingkainya ini begitu. Dan kemudian PLT title ini berfungsi untuk menampilkan judul. Ya, udah itu aja. Kemudian selanjutnya kita di sini data splitting ya. Dari data splitting ini kita uh, kita gunakan strategi yaitu membaginya membaginya yaitu dengan data latih itu 0,8 atau 80% dan data testingnya itu 0,2 atau 20%. Di sini untuk logikanya bisa dilihat di sini. Nah, test size-nya ini 0,2, maka otomatis untuk trainnya 0,8 begitu. Nah, hanya itu saja. Di sini hanya input print biasa, tidak ada kondisi, tidak apa. Ya untuk output saja. Kemudian selanjutnya ini sebenarnya ini bukan data balancing, tapi ini saya hanya mengecek data ini benar-benar seimbang atau tidak. Yang dimana data tersebut itu cara merumuskannya itu seperti ini. Data mayoritas dibagi data minoritas, yang dimana data mayoritas di kasus ini itu ada sekitar 1398 ini ya. Dan kemudian data paling minoritas atau paling sedikit itu ada mana ini? 800. Oh ya, 763. Nah, apabila ini 1398 dibagi dengan 763, maka totalnya 1,8 begitu. Oke, ini merupakan visualisasi gambarnya ya. Ya, mungkin ini terlihat seperti ya gerujung-gerujung seperti tidak seimbang, tapi ini 1,8. Jadi belum dua kali dari belum dua kali lah dari ini, dari dataset yang paling banyak ini. Oke, selanjutnya, nah jadi dataset ini sudah relatif seimbang, jadi kita tidak perlu melakukan teknik resampling ya, yang contohnya seperti oversampling atau undersampling seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk ini, di sini data generator. Nah, ini itu saya menggunakan mengubah image-nya itu menjadi 224 kali 224 pixel, yang dimana nanti data tersebut akan satu batch-nya akan membaca sekitar 32 data gambar. Nah, jadi tidak satu-satu ya. Karena kalau misalkan satu-satu akan lama sekali. Karena ya bayangkan saja satu-satu itu dibaca sampai 790.000 begitu. Itu sangat banyak sekali, begitu ya. Dan kemudian ini untuk outputnya di sini ditemukan sekitar 9.429 image ya untuk 9 kelas ya. Dan kemudian ini 2.361 image untuk 9 kelas juga. Dan ini tuh untuk yang ini untuk yang trainingnya dan ini untuk yang testingnya begitu. Oke, semuanya 9 kelas ya, sama. Dan ini sebenarnya bukan apa-apa, tapi ini hanya untuk memvisualisasikan saja gambar sebelum dan sesudah dilakukannya pre-processing seperti itu. Jadi mungkin tidak perlu saya jelaskan. Nah, ini seperti ini gambarnya. Oke, selanjutnya di bagian modeling. Oke, di bagian modeling ini kami menggunakan base modelnya itu Efficientnet B0, yaitu kan dengan menggunakan weight ImageNet dengan include top sama dengan false. Dengan include topnya itu false ya. Ya input shape-nya itu 224 ya begitu. Oke. Oke, di sini itu berarti nah pada tahap modeling ini tuh arsitektur CNN dibangun dengan menggunakan Efficientnet B0 ya tadi ya, yang seperti model batch tadi. Kemudian
lapisan backbone-nya dibekukan dan ditambahkan lapisan klasifikasi di bagian akhir. Nah, output model summary menunjukkan bahwa model memiliki sekitar 4,22 juta parameter, namun hanya 168.000 parameter yang dilatih. Nah, sehingga pelatihan menjadi efisien dan risiko overfitting dapat diminimalkan. Begitu. Begitu. Oke, selanjutnya ini untuk yang training. Oke, di sini ini merupakan hal yang paling seru ya menurut saya, karena saya harus menunggu ya epoknya ini sambil main game. Oke, di sini kita langsung saja dengan menggunakan model yang telah dibuat. Oke, di sini kita train dengan menggunakan 15 epoch ya kan. Kita menggunakan callback early stop ya kan. Apabila ini terjadi evolusinya naik ya kan, naik terus selama 6 epoch, maka nanti akan berhenti ya. Ya. Ini kenapa terjadi? Ini kenapa dilakukan, dikarenakan untuk menghindari overfitting gitu. Oke, di sini bisa dilihat di di pertama ini, epoch yang pertama ini akurasinya 0,5291 dengan val loss-nya itu 0,9943. Ini sangat tinggi sekali ya. Ya dari ya nggak apa-apa, ini masih awal-awal. Tapi alhamdulillah di sini akurasinya naik menjadi 0,7 dari ini ya, dari epoch 2 sampai epoch berapa nih? Epoch 8 ini dari 0,7 sampai 0,9. Kemudian di puncaknya yaitu kita di epoch 15 yaitu akurasinya sampai 0,9639 dan val loss-nya ini 0,1458. Yang dimana ini sangat rendah sekali untuk ini ya, value loss-nya ya. Oke, selanjutnya di sini model evaluation yang dimana di sini saya menggunakan yang dimana di sini itu model evaluasinya akurasinya ternyata 0,9589 dan precisionnya 0,590. Nah, untuk recall dan F1 score-nya ternyata sama. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa data tersebut benar, bahwa model tersebut itu benar-benar seimbang dan bagus. Begitu. Oke, di sini saya hanya memvisualisasikan saja untuk akurasi kurvnya, di sini loss kurvnya. Ya, untuk yang training akurasi yaitu yang biru. Untuk yang testing akurasinya ini yang kuning. Dan ini menurut saya sangat menurut saya ini sangat bagus sekali, dikarenakan ini berhimpitan ya di sebelah sini. KC-nya itu berapa, 0, berapa gitu, 0,005 gitu atau berapa. Oke, selanjutnya di sini terdapat conversion matrix-nya. Di sini untuk yang diagonal yang biru-biru ini berarti akurasi benarnya ya kan. Ini benar, ini untuk status benarnya ini benar, rata-rata benar ya. Ini banyak yang benar. Di sini paling rendah itu yang paling rendah itu adalah kelas narrow brown leaf spot. Nah, dengan 173 yang benar. Kemudian di sini yang sempurna ya, tidak ada salah-salahnya. Ini adalah neck blast ya kan, dengan 200 tanpa kesalahan, 100% berarti ya, 100% tanpa kesalahan gitu. Oke, selanjutnya ke bagian ini. Selanjutnya ke bagian ini yang dimana ini itu merupakan sampel prediksi cek ya. Ini saya hanya ingin mengecek saja. Ini tuh seperti apa sih kalau misalkan kita masukkan gambar. Nah, di sini kita menggunakan data test ya, kalau salah. Nah, di sini untuk yang paling jeleknya ya, ini di sini bacterial leaf black, yang aslinya itu klasifikasinya bacterial leaf black, yang kemudian saat diprediksi itu leaf scald. Ya, mungkin di sini terdapat persamaan ya pada gambarnya, sehingga mesin agak susah untuk mengenalinya. Di sini statusnya itu salah ya, dengan kepercayaannya 0, tingkat kepercayaannya itu hanya 50% saja.
Nah, kemudian di sini yang tertinggi itu terdapat pada Neckblaze ya, dengan tingkat kepercayaannya 95,65%. Dan Rasispa juga ini juga paling tinggi persentase confidence-nya begitu. Oke, selanjutnya di sini bagian apa ini? Oh, di sini saya hanya eh, iseng-iseng saja ya untuk mengecek ini tuh mod ini tuh bagus atau enggak modelnya begitu. Dan di sini untuk yang pertama untuk overfitting check ya. Ini trend akurasi dan validation akurasi. Ini di apakan dah? Ini di apa sih? Ya intinya dikurangin jadinya segini kalau kalau nggak salah seperti itu. Oh, sepertinya tidak ya. Tidak seperti itu. Ya, pokoknya statusnya sehat dan tidak overfitting. Ya. Akurasi gapnya itu sangat kecil sekali, ya kan? Tapi sepertinya ini tuh dikurangi deh atau bagaimana. Nah, selanjutnya data imbalance yang tadi saya sampaikan ya kan mengenai rumusnya. Dan ini untuk tadi ya, untuk metrik konsistensi ceknya sudah sesuai. Dan ini main confidence ya. Untuk confidence prediction checknya, main confidence-nya itu 92,38%. Nah, status prediksi meyakinkan. Nah, di sini model benar-benar sehat, stabil dan layak digunakan. Oke, di sini selanjutnya sudah selesai semua dari tahap pertama hingga tahap terakhir. Kemudian kita akan menyimpannya pada format untuk modelnya pada format file keras. Kemudian untuk kelas indicesnya kita menggunakan file format JSON. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Hugging Face-nya. Oke, jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Hugging Face, integrasi ke Hugging Face-nya. Nah, file yang telah di-download di Kaggle tadi kita masukkan ke repository Hugging Face. Jadi ada dua file ya yang di-download. Yang pertama ada file dengan format keras dan yang kedua ada file dengan format JSON. Oke, ini yang file keras ini itu merupakan modelnya dan file yang berformat JSON ini merupakan urutan klasifikasi yang telah diurutkan. Ini indeksnya dari 0 hingga 8. Dikarenakan kelasnya itu ada 9 gitu. Selanjutnya kita ke requirements.txt. Di sini berfungsi untuk mendownload ya, untuk menginstal library-library yang dibutuhkan oleh app.py file ini ya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan ke Dockerfile terlebih dahulu. Oke, jadi Dockerfile di sini itu berfungsi untuk membungkus. Ya, ini karena ini kontainer ya kan. Jadi di sini untuk membungkus aplikasi backend AI, Flash dan TensorFlow agar bisa dijalankan di server atau cloud gitu. Baik, selanjutnya untuk yang app.py. Nah, di sini merupakan library-library yang telah diinstal melalui file requirements.txt. Kemudian di sini merupakan integrasinya ya, model dikonfigurasi ke app.py. Ini merupakan kunci gerbangnya ya. Ini modelnya, ini untuk variabel ini untuk modelnya dan variabel ini untuk kelas dengan format JSON-nya. Dan di sini merupakan data-data solusi. Ini telah disesuaikan dengan kelasnya, tapi di sini masih apa ya? Masih manual, belum terintegrasi machine learning ataupun deep learning begitu. Nah, jadi ini masih manual, jadi masih sangat jelek sekali, tapi tidak apa-apa. Oke, selanjutnya. Nah, bagian ini. Nah, bagian ini. Nah, bagian ini itu berfungsi untuk ini
Jadi bagian itu tuh berfungsi untuk memuat model deep learning yang telah saya ciptakan. Nah, jadi saya tambahkan di sini mana sih? Nah, di sini saya tambahkan untuk error handlingnya ya, untuk memastikan file model itu benar-benar ada dan ukurannya valid sebelum server berjalan begitu. Oke, kemudian selanjutnya eh, pada bagian ini, nah di sini ini merupakan endpoint prediksi ya kan. Nah, ini adalah salah satu pintu gerbangnya juga untuk prediknya. Nah, dari fungsi ini itu terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu bagian ini. Di sini untuk menerima link URL-nya. Link URL dari supabase-nya ya. Dan kemudian yang di sini, nah ini itu fungsinya untuk merubah ukuran file asli menjadi ukuran 224 kali 2024 224 pixel begitu. Baik, kemudian setelah itu di bagian terakhir ini model melakukan kalkulasi matematika di bagian yang ini. Nah, setelah itu pada bagian terakhir sistem mengambil label dengan skor tertinggi. Lalu mencocokkannya ini, ke dengan solusi di database ya kan tadi, dan mengirimkan paket JSON lengkap kembali ke front end-nya begitu. Oke. Jadi hanya segitu untuk yang Hugging Face-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai integrasi ke Next.js-nya. Oke, di sini kami menggunakan front end-nya yaitu menggunakan React, basisnya React. Nah, di sini bisa kita lihat. Oh, sebentar, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai env-nya untuk mengkoneksikan ke Hugging Face-nya. Nah, di sini untuk URL Next Public API-nya ini di sini menggunakan repository pada Hugging Face-nya. Nah, di sini link, nah ini linknya. Nah, link ini bisa kita dapatkan melalui ini. Nah, di sini kita melihat pada bagian embed this page. Nah, di sini kita bisa mendapatkan link tersebut. Dan ini nanti kita copy dan masukkan ke env lokal tadi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian prediksinya saja. Ini yang dimana di sini merupakan yang di bagian ini, di sini merupakan komponen-komponen untuk import komponen-komponen UI. Contohnya seperti button, card content, alert, badge, dan lain-lain. Kemudian di sini untuk mengimport library eksternal dari supab yang di sini yaitu dari supabase, kemudian dari server action untuk simpan ke database-nya. Dan di sini import library untuk notifikasi pop-up-nya. Oke, selanjutnya di sini ini merupakan inisialisasi klien supabase. Yang dimana ini merupakan konfigurasi antara gambar dengan storage-nya. Begitu. Dan di sini merupakan definisi tipe data hasil prediksi agar TypeScript tidak error. Yang dimana di sini berisikan label dengan string, confidence yaitu menggunakan number, description menggunakan string, dan solution menggunakan string. Oke, dan selanjutnya di sini merupakan state management datanya. Nah, di sini sangat banyak sekali. Yang pertama itu ada menyimpan baris ini untuk menyimpan URL preview gambar. Kemudian baris yang ini untuk menyimpan file asli untuk diupload. Kemudian untuk baris yang ini yaitu status saat
drag and drop. Kemudian untuk baris yang ini yaitu status loading saat proses prediksi. Kemudian untuk baris yang ini untuk menyimpan hasil diagnosa dari database. Kemudian ini berfungsi untuk menyimpan pesan error jika ada. Oke, kemudian selanjutnya ini untuk bagian handlernya ya. Di sini terdapat handler pilih file, kemudian di sini untuk drag and drop, ini untuk drag liftnya, dan ini untuk handle dropnya. Dan di sini untuk logic validasi dan previewnya. Jadi yang pertama di sini ada validasi tipe file, yaitu harus gambar dengan formatnya itu JPEG, PNG, JPG atau WEBP. Jika tidak, maka format file harus JPG, PNG atau WEBP. Ini nanti outputnya seperti ini. Kemudian yang kedua validasi ukuran file. Ya, validasi ukuran filenya itu maksimal itu 5 MB. Nah, jika lebih dari 5 MB akan keluar output seperti ini. Oke. Kemudian untuk di sini untuk URL previewnya. Dan kemudian di sini untuk reset hasil sebelumnya saat file baru dipilih. Dan kemudian di sini untuk handler hapus gambar. Ini fungsi untuk handler hapus gambar. Kemudian di sini untuk prediksi submitnya. Nah, di sini untuk otomatis pindah ke tab result agar user melihat progresnya. Oke, selanjutnya di bagian yang ini itu bagian mempersiapkan nama file unik agar tidak bentrok di server. Kemudian di sini merupakan bagian untuk upload gambar ke sebuah storage. Di sini ini bagian ini. Nah, setelah itu yang ketiga ini kita mengambil public URL gambar untuk dikirim ke Hugging Face dari URL yang tadi yang telah di-embed. Kemudian kita merequest API AI dari Flash backend-nya. Kemudian selanjutnya kita mengformat data hasilnya di sini, dan selanjutnya kita menyimpan riwayat ke database ke server action. Selanjutnya kita mengupdate state UI dengan hasil diagnosa. Maka nanti di sini jika diagnosanya berhasil, maka akan keluar output diagnosa berhasil selesai. Nah, seperti itu. Dan ini untuk logika hasilnya di sini. Nah, ini output apabila terjadi kesalahan sistem ya. Nah, oke. Jadi hanya itu saja untuk penjelasan integrasi ke Next.js-nya. Selanjutnya saya akan langsung ke demo websitenya. Oke. Ini di sini merupakan link demo yang dimana ini kita deploy melalui Vercel di database di domain public ya. Nah, lebih tepatnya. Nah, di sini kita langsung saja klik dashboard. Oke, ini di sini saya sudah login ya, jadi tidak perlu untuk login lagi. Oke, selanjutnya di sini terdapat visualisasi data cuaca hari ini, tapi sepertinya di sini masih terdapat ini masih menyiapkan data ternyata. Kemudian di sini untuk data keuangannya, dan ini merupakan peta sebarannya. Oke, ini kemudian langsung ke bagian scan penyakit. Nah, di sini merupakan bagian prediksinya, dan apabila kita pilih gambar, oke, mungkin agak lama ya. Oke, mungkin kita bisa saja cari dari Google. Contoh brown spot. Kita bisa pilih gambar yang ini.
Oke, kita simpan di download. Oke, kita save. Setelah itu balik ke halaman prediksi. Oke, kita masukkan gambarnya. Setelah itu klik mulai analisis. Di sini ini bentuk loadingnya. Dan apabila berhasil, maka akan keluar hasil akurasinya. Nah, di sini bisa terlihat brown spot, tingkat akurasinya yaitu 85,2%. Nah, di sini merupakan ini ya hasil solusi ya. Tapi walaupun masih menulis manual, belum terintegrasi oleh machine learning atau deep learning begitu. Oke. Hanya itu saja dari kami kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.